Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka ingin mencuri sesuatu dari dirimu ya. Di sini aku merasakan energinya, ada energi dari orang-orang yang berusaha untuk mencuri sesuatu dari kamu ya guys ya. Apakah mereka bisa mencuri sesuatu dari dirimu? Mari kita lihat ya guys ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat readingan kali ini ya. Kalau kamu merasa readingan kali ini tidak resonate dengan kamu punya story di dalam hidup kamu, di dalam kehidupan kamu, maka kamu bisa skip aja ya kalau tidak resonate. Tapi kalau kamu merasa ini resonate atau merasa kamu memerlukan pesan atau kamu ingin belajar dan ingin mendapatkan pengalaman baru, maka kamu bisa menyimak dan bisa melihat readingan ini ya guys ya. Oke, ada apa aja di sini? Di sini ada Three of Cups, ada Page of Wands or Page of Pentacles, ada Nine of Cups, ada the Empress, ada the Moon, ada Four of Wands or Four of Pentacles, ada Four of Wands, ada Four of Cups, ada the Magician, ada Ten of Cups. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat readingan kali ini ya guys. Oke guys, di sini aku merasakan energinya ya guys ya. Kalau mereka yang terkoneksi dengan kamu, di mana mereka ini adalah orang-orang terdekat kamu ya. Sepertinya ini sangat lekat sekali mengarah pada tetangga-tetangga kamu ya guys ya. Orang-orang yang sering berinteraksi sama kamu atau sering melihat kamu, entah itu dari kejauhan ya guys ya, sering memperhatikan kamu, memperhatikan aktivitas kamu ya. Kalau bukan orang yang berada di sebelah kamu atau tetangga kamu, bisa jadi mereka ini adalah rekan-rekan kerja kamu ya, rekan satu pekerjaan di kantor yang sama atau di bidang yang sama ya guys ya, dalam satu circle atau dalam komunitas tertentu, mereka yang pernah duduk bersama dirimu ya. Di sini aku merasa bahwa mereka ini ingin mencuri sesuatu dari kamu ya guys ya. Karena mereka menganggap bahwa kamu ini adalah seseorang yang memiliki kehidupan yang membahagiakan. Itu pandangan mereka terhadap diri kamu ya guys ya. Mereka memandang kamu ini berkelimpahan ya guys ya. Dan kehidupan kamu itu sepertinya subur, dikonfirmasi oleh The Empress ya. Jadi mereka melihat adanya kesuburan di dalam hidupmu ya. Yang mana kamu ini hidupnya itu cepat sekali mengalami perkembangan ya, pertumbuhan, bahkan pelonjakan ya. Jadi hidup kamu ini kayaknya maju terus ya. Setiap harinya tuh ada kemajuan gitu. Ada hal-hal baru yang kamu temukan, hal-hal baru yang kamu dapatkan, hal-hal baru yang kamu ciptakan, hal-hal baru yang kamu buat gitu loh guys ya. So mereka melihat kehidupan kamu ini bagus dan sangat layak gitu ya. Sehingga ini membuat mereka tergiur ya untuk bisa memiliki level yang sama dengan kamu atau level yang setara dengan dirimu ya, kedudukan, posisi atau kehidupan yang sama kayak kamu gitu loh guys ya. Diam-diam
Mereka mencoba untuk mencuri sesuatu darimu dan dimulai dengan mencari informasi tentang kamu ya guys. Mungkin mereka mempelajari dirimu secara diam-diam ya, dikonfirmasi oleh Four of Wands or Four of Pentacles ya. Mereka tuh diam-diam mempelajari kamu loh ya. Sebetulnya apa sih yang membuat kamu itu cepat mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam hidupmu? Kenapa sih kamu bisa maju? Apa yang membuat kehidupan kamu itu mengalami kemajuan? Mereka lagi mempelajari kamu ya guys ya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak segan-segan menanyakan informasi melalui orang-orang terdekatmu. Jadi mereka lagi mencari-cari informasi tentang kamu, identitas kamu, background pendidikan kamu, background profesi kamu ya. Bahkan sampai mengarah ke hubungan kamu, apakah kamu sudah menikah, apakah kamu sudah get married atau belum, atau masih single gitu. Mereka pengen tahu gitu semuanya tentang kamu, kelebihan kamu, kekurangan kamu, kelemahan kamu, apapun itu ya. Mereka lagi mencari tahu ya. Mereka sangat kepo karena mereka menginginkan kehidupan kamu loh guys ya. Karena mereka tidak bisa memiliki kehidupan yang serupa atau setara atau sama dengan dirimu, maka mereka berniat ingin mencuri sesuatu dari dirimu ya. Mereka ingin mencuri apa sih hal yang berharga dari dirimu yang bisa membuat kamu itu hidupnya menjadi subur kayak gitu loh guys ya. Karena dalam pandangan mereka hidup kamu tuh subur, walaupun kamu merasa hidup aku ini biasa-biasa aja gitu. Karena kamu ini orangnya rendah hati atau humble atau tidak suka pamer gitu, atau kamu selalu tidak pernah menganggap dirimu hebat gitu. Kamu selalu menganggap aku tuh masih perlu belajar, aku tuh masih belum pintar-pintar amat, aku tuh perlu banyak belajar gitu. Kamu tuh selalu ingin menjadi pembelajar gitu loh guys ya. Dan itulah karakter yang membuat kamu itu lihat sangat rendah hati gitu. Namun bagi mereka yang toksik, mereka menganggap bahwa sikap kamu itu cukup misterius bagi mereka gitu. Sehingga mereka kesulitan mendapat informasi dari dirimu karena kamu di sini juga termasuk orang yang private banget ya dengan situasi atau kondisi dalam hidupmu gitu. Kamu jarang berbagi cerita dengan banyak orang dan kamu nggak mau bercerita ke sembarang orang gitu. Dan itu menyulitkan mereka untuk mengetahui dirimu secara kompleks ya atau lengkap. Di sini aku merasakan ya guys ya bahwa mereka yang sepertinya menginginkan kehidupan yang sama dengan kehidupanmu ya. Diam-diam mereka ini ingin mencuri kesempatan atau peluang yang kamu miliki ya guys ya. Terutama dalam karir, pekerjaan atau usaha yang kamu bangun ya. Mereka ingin mencuri karir kamu, pekerjaan kamu, posisi kamu, kedudukan kamu. Entah itu mencuri secara abstrak atau secara real, konkret ya. Kalau secara abstrak, mereka mengikuti ide kamu, gagasan kamu, menjiplak atau menduplikasi karya kamu, gitu loh guys ya. Kalau misalnya secara konkret atau real, mereka merampas pekerjaan kamu, posisi kamu, kedudukan kamu, karir kamu, jadi milik mereka, gitu loh guys ya. Nah, itu. Jadi ada dua versi ya, bisa blak-blakan ini orang mencuri sesuatu yang mengarah pada karir atau pekerjaanmu ya. Bisa juga secara diam-diam atau tersembunyi, terselubung, tiba-tiba aja mereka bangun usaha yang sama kayak kamu. Tiba-tiba aja mereka punya pekerjaan yang mirip sekali dengan pekerjaan yang kamu lakoni. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena mereka melihat bahwa kehidupan kamu ini begitu subur ya, dan mereka berpikir bahwa kesuburan hidupmu ini berasal dari kesempatan atau peluang yang kamu dapatkan ya. Kamu di sini termasuk orang yang beruntung karena kamu didatangkan berbagai cara, ide atau gagasan atau peluang di dalam hidupmu yang mana ketika kamu ambil, ketika kamu mulai bekerja, ketika kamu mulai mengerjakan suatu proyek ya, atau bersungguh-sungguh untuk menekuni suatu usaha, maka itu tidak mengecewakan. Apapun yang kamu lakukan itu berakhir dengan keberhasilan. Nah, seperti itu ya. Mereka ingin berhasil seperti dirimu, tapi mereka tidak tahu bahwa keberhasilan itu memerlukan yang namanya usaha, kerja keras ekstra, ketulusan, dan ketekunan ya. Dan mereka tidak memiliki itu.
Mereka hanya memiliki hasrat atau keinginan untuk sama seperti orang lain. Nah, seperti itu. Tapi untuk ketulusan, no, mereka nggak ada. Ya, mereka nggak punya ketulusan. Mereka bisa saja menjiplak atau menduplikasi pekerjaan kamu, karir kamu, usaha kamu, bisnis kamu ya, tapi mereka tidak memiliki ketulusan dalam menjalankannya, dalam mengoperasikannya. Mereka bisa melakukan effort pada pekerjaan yang mereka ambil, posisi yang mereka ambil, kedudukan yang mereka curi ya, tapi tidak sama seperti ketika kamu yang menghandle pekerjaan itu, ketika kamu yang mengambil alih atau melakukan pekerjaan itu. Sangat berbeda ya, karena kemampuan setiap orang itu tidak sama gitu loh guys ya. Dan di sini mereka juga ingin mencuri talent atau bakat yang kamu punya ya guys ya. Mungkin kamu memiliki bakat terpendam ya di dalam dirimu ya guys ya. Dan mungkin ada beberapa dari mereka yang tahu, oh kebiasaan dia tuh itu gitu. Oh dia memiliki bakat di situ gitu. Jadi kayak pengen merampas gitu loh guys ya. Mungkin dengan cara yang licik ya. Bisa memperalat orang, menggunakan orang gitu ya guys ya. Untuk bisa mengambil resep mungkin ya. Atau mengambil taktik, strategi atau kerahasiaan yang kamu jaga. Mungkin aja kamu memiliki bakat memasak gitu kan ya guys. Terus kamu kan punya resepnya nih ya, atau resep itu kamu ciptakan sendiri dengan ide brilian kamu, gagasan yang kamu punya gitu kan. Kemudian kamu memiliki bakat, lalu mereka menyuruh orang untuk bekerja dengan kamu di resto kamu atau di restoran kamu gitu ya. Terus orang suruhannya mereka ini diam-diam mencuri resep kamu gitu loh guys ya, terus mengantarnya ke mereka gitu ya. Atau orang ini diam-diam mencuri kemampuan kamu ya dalam memasak. Mungkin dia awalnya baik ke kamu ya, memelas, minta ajarin dengan taktik atau strategi tertentu agar kamu membongkar rahasia cara memasak yang jitu misalnya gitu ya, cara memasak yang enak, cara memasak hidangan yang lezat gitu. Setelah dia dapatkan, dia laporan ke mereka. Bisa juga kayak gitu. Jadi kayak ingin mencuri gitu loh guys ya, mencuri apa yang kamu miliki ya. Namun walaupun mereka berusaha dengan berbagai cara untuk mencuri sesuatu dari kamu, tetap aja hasilnya nggak akan pernah sama ya guys ya, beda. Walaupun pakai resep yang sama, walaupun dengan cara masak yang sama, tetap pasti akan ada muncul perbedaan-perbedaan yang akan membedakan gitu ya guys ya, karena energi tidak bisa dibohongi guys ya. Energimu dan energi dia dan energi mereka tuh nggak sama ya. Walau kamu dan mereka atau dia memasak dengan cara yang sama, tapi rasanya tetap akan berbeda. Nah seperti itu ya. Jadi ada yang mau mencuri bakat kamu. Bakat itu nggak bisa dicuri ya guys ya, karena itu adalah gift atau hadiah dari Tuhan, yang mana itu seperti cetakan blueprint ya, yang benar-benar udah melekat pada setiap orang ya, jadi nggak bisa dicuri ya. Walaupun berusaha payah untuk diduplikasi juga pasti akan berbeda gitu loh guys ya. Kemudian di sini mereka juga ingin mencuri keuangan kamu sepertinya ya, yang mana mencuri keuangan ini tidak secara blak-blakan ya guys ya, tapi dengan jalan yang so smooth atau sangat halus ya. Mungkin dengan menyuruh orang, lagi-lagi menyuruh orang ini ya, untuk berhutang sama kamu, untuk minjam uang sama kamu ya. Tujuannya agar kamu mau meminjamkan gitu loh guys ya. Tapi nanti uangnya itu bisa diserahkan pada mereka atau bagi hasil gitu loh guys ya. Pokoknya kayaknya sepertinya mereka ini ingin merasakan hasil jerih payahmu gitu loh guys ya, ingin merasakan keuangan kamu. Jadi kayak mencari-cari cara bagaimana caranya mereka mencuri keuangan kamu gitu loh guys ya. Namun mencuri keuangan atau pentacles kamu ini tidak secara blak-blakan agar tidak terkena dampak dari low countries gitu loh guys ya. Itu kan mencuri adalah tindakan kriminal kan, cuman mencurinya ini dengan cara yang halus. Mereka pakai taktik, pakai strategi, seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa, seolah-olah itu adalah hal yang biasa, seolah-olah itu adalah hal yang wajar, padahal itu adalah sesuatu yang kurang ajar ya, karena kayak menipu atau memanipulasi orang gitu loh guys ya, mendapatkan sesuatu dengan cara menipu atau memanipulasi orang. Bisa juga mereka ini
mengajak kamu untuk bekerja sama ya dalam suatu proyek tertentu ya, dimana nanti kamu akan mengalami kecurangan gitu ya guys ya, atau bagi hasil yang tidak rata, atau kamu akan jadi bangkrut gitu ya guys ya, kena tipu ya, mereka menipu gitu. Kamu mau komplain gak bisa gitu ya, mungkin ada surat atau tanda tangan yang dimanipulasi, yang sudah disiapkan, yang sudah di-prepare jauh-jauh hari, sehingga kamu nggak bisa komplain atau nggak bisa klaim itu ya. Jadi mereka nih kayak pengen mencuri sesuatu itu, tapi udah mempersiapkan gitu konsekuensinya, risikonya, imbasnya, dampaknya, efeknya ke mereka, sehingga kamu nggak bisa berkutik gitu loh guys ya. Jadi mereka nih kayak bermain cantik lah di sini ya. Kemudian ada juga dari mereka yang ingin mencuri temanmu ya guys ya. Mungkin kamu termasuk orang yang memiliki banyak teman ya. Ada orang-orang yang pengen mencuri teman kamu ya. Mungkin teman terdekat kamu ya, entah itu kamu cowok, entah itu kamu cewek ya guys ya. Kamu punya sahabat atau teman dekat gitu ya guys ya. Mereka ingin mencuri teman kamu ya, biar jadi temannya mereka, biar jadi gengnya mereka, biar masuk jadi sekutunya mereka, biar jadi bagian dari mereka gitu ya. Entah mereka sogok nih orang ya, teman kamu ini dikasih suap kah ya, atau mungkin dikasih hadiah-hadiah gitu, biar berpihak ke mereka gitu, biar melepaskan kamu, biar nggak jadi teman kamu lagi, biar kamu sendirian. Mereka ingin mengisolasi kamu biar kamu nggak punya teman, biar kamu kesepian dan sendirian, kayak gitu maksudnya ya. Wah, licik juga ya guys ya, karena mereka ini mencuri sesuatu darimu ini itu disebabkan karena ambisi mereka yang kayaknya di luar nalar ya guys ya, menginginkan kehidupan orang lain ya, karena mereka suka melihat kehidupan orang dan membandingkan dengan kehidupannya sendiri, sehingga muncul yang namanya rasa tidak puas dengan kehidupan diri sendiri karena terlalu memperhitungkan dan terlalu membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan diri sendiri gitu ya. Kemudian di sini ada dari mereka juga yang malah berniat ingin menjadi orang ketiga dalam hubunganmu ya. Ini general reading kan ya guys ya, jadi tidak semua orang gitu ya mendapatkan kecurian, tidak semuanya ya. Mungkin ada beberapa, ada 1 atau 2 poin yang ada di readingan ini ya guys ya, karena ini adalah general reading ya. Jadi ada juga dari mereka yang ingin jadi orang ketiga. Mungkin ada yang naksir suami kamu ya, atau istri kamu ya, yang menginginkan pasangan kamu menjadi pasangannya. Ada juga kayak gitu ya guys ya. Ini aku merasa bahwa mereka menginginkan kehidupan yang kamu miliki. Itu kenapa mereka ingin mencuri sesuatu darimu ya. Di sini ada yang ingin mencuri pasangan ya, mencuri seseorang yang kamu sayang, kekasih kamu, pacar kamu, bahkan suami atau istri kamu yang mana kamu sudah terikat komitmen atau pernikahan di dalamnya gitu. Cuman dia jadi orang ketiga, ingin mengganggu ya, sehingga membuat pasangan kamu berpaling dari dirimu gitu. Seperti adanya kayak wanita penggoda lah ya, atau laki-laki penggoda gitu ya, yang ingin membuat pasangan kamu jadi berpaling dan tidak setia terhadap dirimu gitu loh guys ya. Mereka menginginkan itu ya. Namun di sini kalau pasangan kamu kuat iman, ya nggak mungkin tergoda lah. Mau itu gadis atau cowok yang jungkir balik untuk menggoda, ya nggak akan tergoda ya. Kalau misalnya pasangan kamu tuh kuat iman dan memang loyal atau setia dengan dirimu gitu. Apapun yang mereka lakukan juga percuma ya. Di sini mereka ingin sekali mencuri kebahagiaanmu ya guys, dikonfirmasi oleh Ten of Cups ya. Mereka greget banget ngelihat kehidupan kamu yang sepertinya semakin hari itu semakin maju, semakin bagus ya, semakin terlihat harmonis gitu ya. Mereka menginginkan kebahagiaan kamu, sepertinya mereka ingin merampas kebahagiaan kamu ya guys ya. Mungkin dengan cara merusak kebahagiaan kamu ya, atau membuat kamu itu menjadi bersedih, sengsara di dalam hidupmu, dan kebahagiaan itu berpindah kepada mereka. Itu maunya mereka kayak gitu. Tapi mana bisa ya guys ya. Kebahagiaan setiap orang tuh ya berbeda-beda, relatif. Tergantung daripada orangnya memandang kebahagiaan itu dari segi mana gitu loh guys ya. Nih orang-orang mereka ini memandang kehidupan, memandang kebahagiaan itu selalu dari segi material. Entah itu dari segi uang, entah itu dari segi pekerjaan, entah itu dari segi hubungan gitu loh guys ya. Nggak pernah memandang kebahagiaan itu dari segi hal yang tak terlihat, yaitu dari segi jiwa ya.
Jadi berbahagia itu sebetulnya simple, ya. Membuat kehidupan menjadi subur, berkembang dan bertumbuh itu sebetulnya sederhana. Dimulai dari diri sendiri yang selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Hanya itu kuncinya. Tapi orang-orang ini ya tidak pernah mengenal itu dan tidak pernah tahu tentang itu. Makanya mereka memiliki ambisi yang sangat besar untuk memiliki apa yang orang miliki. Bahkan kalau lepas kendali bisa mencuri sesuatu yang orang miliki dan merampas kebahagiaan atau milik orang gitu loh guys ya. Karena hatinya yang gersang, jiwanya yang tidak tenang dan pikirannya yang kalut serta kacau itu membuat dirinya tak bisa mengendalikan diri sendiri sehingga attitude atau sikapnya pun di luar batas gitu loh guys ya. Di sini kamu termasuk orang yang memiliki intuisi yang tajam ya. Kamu orang yang memiliki firasat yang bagus ya mengenai segala sesuatu. Dan sepertinya mereka pun tahu bahwa kamu ini termasuk orang yang berbeda ya dibandingkan kebanyakan orang ya. Intuisi kamu selalu jitu ya. Kamu punya intuisi yang tajam. Bahkan intuisi kamu pun ingin dicuri oleh mereka kalau bisa gitu loh guys ya. Gimana caranya supaya bisa seperti kamu yang mengetahui sesuatu yang belum terjadi, yang mana kamu memiliki feeling yang kuat bahwa ini nanti akan begini gitu loh guys ya. Gimana ya caranya supaya aku juga kayak gitu loh guys ya. Mereka penasaran dengan kemampuan dirimu yang bisa memprediksi atau melihat jauh ke depan ya. Karena kamu mungkin termasuk orang yang visioner juga ya. Jadi kamu tahu gitu ke depannya gimana gitu. Ditambah kamu memiliki power dari intuisimu sendiri dan mempertajam kamu punya feeling atau firasat ya guys ya. Dan mereka menginginkan firasat atau feeling atau intuisi yang kamu miliki. Ya mana bisa, yang gak akan bisa lah ya. Karena pada dasarnya setiap orang memang memiliki intuisi, feeling atau firasat ya guys ya. Namun apakah sudah terlatih, apakah aktif atau pasif itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya apakah ingin mengaktifkan atau tidak gitu loh guys ya. Apakah peka atau tidak ya. Intuisi ini adalah anugerah dari Tuhan langsung ya guys ya. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibikin-bikin sesuka hati, tidak bisa. Kalau sudah memiliki bakat, memiliki intuisi yang tajam, itu tinggal dipoles ya, tinggal diasah. Tapi kalau misalnya tidak memiliki intuisi yang tajam, maka perlu effort yang lebih untuk bisa mempertajam intuisi itu gitu loh guys ya. Perlu belajar. Jadi tidak serta-merta instan langsung ada, langsung jadi ya, kecuali kalau Tuhan menghendaki kayak gitu loh guys ya. Mana bisa dicuri ya, nggak bisa lah intuisi atau feeling atau firasat orang dicuri ya. Ini pemikirannya ya, karena mereka tahu bahwa kamu ini orang yang selalu bisa lolos dari perangkapnya mungkin, atau selalu bisa tahu niat atau tujuan tidak baik dari mereka ini gitu loh guys ya. Kayak selalu lolos dari mara bahaya ya, atau lolos dari jebakan yang mereka buat gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka menginginkan intuisi kamu juga menjadi milik mereka. Ya nggak bisa lah, nggak akan pernah bisa ya guys ya. Karena siapapun yang Tuhan kehendaki untuk memiliki intuisi yang tajam atau memiliki power pada kebatinannya, maka orang itu yang memang dititipkan, dipercaya. Jadi tidak semua orang, walaupun setiap orang tuh memiliki intuisi ya, setiap orang tuh memiliki firasat. Cuman ketajamannya ini yang perlu dipertanyakan, apakah intuisi atau firasatnya ini sudah on atau off, sudah aktif atau pasif. Jadi ada orang-orang tertentu memang dari lahir itu diberkahi dengan ketajaman intuisi ya, karena atas izin dan kehendak Tuhan, Tuhan maunya orang itu gitu loh guys ya. Mungkin ini di sini kamu gitu. Tuhan maunya kamu yang memiliki intuisi yang tajam ya. Memang sudah semenjak kecil kamu dititipkan kebisaan atau bakat dalam hal intuisi gitu loh guys ya. Sehingga kamu hanya perlu memolesnya sedikit saja gitu loh guys ya. Udah bisa kebuka, udah bisa mendeteksi sesuatu, entah itu yang terlihat atau tak terlihat gitu loh guys ya.
Jadi mereka merasa kamu tuh ajaib gitu loh guys ya. Makanya mereka pengen mencuri keajaiban dari dirimu ya. Yang mana keajaiban itu langsung dianugerahkan dari Tuhan untuk kamu gitu. Yang mana itu nggak bisa dan nggak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun ya. Sehingga di sini mereka tuh kebingungan sendiri ya guys ya. Karena apapun yang mereka lakukan untuk menjahili kamu kayaknya gagal semua ya. Bahkan gagal total. Apapun yang mereka lakukan untuk mencuri sesuatu dari kamu sepertinya nggak bisa gitu loh guys ya. Makanya mereka sedih ya. Mereka sedih di sini ya guys ya. Kayak sengsara gitu ya guys ya, merana ya, frustasi di sini aku lihatnya ya. Benar-benar tidak bersemangat lagi ya untuk menjahili kamu ya, karena apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan itu tidak tercapai ya. Segala sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka berharap keburukan, kejelekan ya, sesuatu yang kosong yang terjadi pada dirimu ya. Mereka berharap mereka bisa mengambil apa yang kamu miliki, mereka berharap bisa merampas apa yang kamu punya gitu ya. Tapi alhasil semuanya gagal total ya. Tidak ada sesuatu pun dari dirimu yang bisa dicuri oleh mereka ini, oleh dia atau mereka ini ya guys ya. Untuk zodiak-zodiaknya di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen water signs ya, dengan zodiak Pisces. Oke, ini aja ya guys readingan buat kamu. Mari kita lihat oracle-nya untuk melihat pesan atau message-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat what is message from the universe for you. I just need only one card for you. Oke, di sini ada card Flower of Primrose, Primula, Youthful Love. If I had a single flower for every time I think of you, I could walk forever in my garden. Jadi walaupun kamu di sini memiliki sesuatu yang sepertinya hanya satu-satunya kamu miliki ya guys ya. Kalau kamu punya kecerdasan dan menggunakan pemikiran kamu, maka apa yang kamu miliki itu bisa berkembang menjadi lebih banyak dan lebih menghasilkan buah yang berlimpah. Seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kamu memiliki sesuatu dan kamu tahu bahwa kamu hanya punya satu-satunya sesuatu itu, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Entah itu peluang atau kesempatan, entah itu bakat atau kemampuan atau skill atau potensi, entah itu sesuatu yang bersifat material. Coba kamu pikirkan. Coba kamu gunakan kecerdasanmu. Bagaimana caranya membuat sesuatu yang hanya satu itu menjadi berlipat ganda atau menjadi berkembang. Ya, contohnya seperti bakat atau potensi atau skill yang kamu punya. Kamu misalnya punya skill memasak ya, bakat menghidangkan masakan-masakan yang lezat ya. Kamu hanya punya satu-satunya bakat yang kamu tahu, yang kamu bisa. Hanya masak-masakan aja. Coba kamu geluti, coba kamu lebih pelajari lagi, lebih perdalami bakat kamu, skill kamu, potensi kamu dalam hal kuliner, masak-memasak. Maka kembangkanlah itu. Ketika kamu mulai mengembangkannya, maka nanti akan muncul berbagai ide yang bercabang. Yang mana nanti kamu bisa membuat kuliner atau bakat memasak kamu itu benar-benar menjadi sesuatu yang istimewa ya, berkembang dari kebisaan, bakat, kemampuan atau keahlian memasak menjadi bisnis dalam bidang kuliner, misalnya menjadi usaha di bidang kuliner, nanti bercabang lagi ya, usaha masakan, masakan tradisional, masakan modern, catering, kemudian bikin kue-kue ya, lunchbox, nanti berkembang lagi ke arah drink, minum-minuman ya, jus buah, es soda, misalnya seperti itu loh guys ya. Nanti berkembang lagi, terus berkembang, padahal hanya berakar daripada satu saja, yaitu bakat
atau potensi yang kamu miliki. Nah, gitu. Jadi kalau kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu, coba kembangkan apa itu, ya. Itu tadi kalau secara bakat ya atau skill ya guys ya. Contoh lainnya misalnya dalam kesempatan atau peluang ya guys ya. Misalnya kamu memiliki peluang untuk menjadi seorang pedagang atau wirausahawan ya. Mungkin kamu tercetus ide untuk membuka usaha online gitu ya guys ya. Mungkin di bidang pecah belah ya. Kayak jual produk seperti mangkuk, piring, gelas gitu ya guys ya. Mungkin pada awalnya kamu menjual barang-barang itu secara satuan gitu loh guys ya. Kamu jual satuan. Lalu berikutnya berkembang kamu jual dengan paketan gitu loh guys ya. Misalnya beli 3 10.000 kayak gitu loh guys ya. Nanti berkembang lagi, nanti kamu kembangkan lagi, mau buat produk itu menjadi souvenir. Nah begitu, nanti kamu kembangkan lagi, kamu buat produk itu menjadi parcel. Nah kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak dari satu hal gitu, dari sesuatu yang itu hanya satu yang menjadi akar, itu bisa kamu tumbuh kembangkan dan kamu buat terus berkembang sehingga akan mulai bercabang dan menghasilkan gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya belajarlah untuk bisa mengembangkan sesuatu. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 4, dari 4 menjadi 5 dan seterusnya. Sehingga kamu akan mendapatkan keuntungan dan keberuntungan yang berlipat ganda. Tentunya itu berasal dari ide-ide yang tercetus dari pemikiran dan kecerdasan yang kamu miliki. Jadi kamu harus lebih cerdas dalam menangkap peluang atau kesempatan atau sesuatu yang hadir dalam hidupmu. Jangan lewatkan kesempatan atau peluang yang ada. Gunakanlah pemikiranmu. Kamu diberkahi kecerdasan. Dan kalau kamu mau berpikir, mau bekerja, memiliki kemauan dan tekad yang keras untuk bisa mengubah nasib, maka kehidupan kamu pun akan mengalami perubahan. Dan tentunya perubahan itu arah ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya untuk bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, energi yang positif, keberuntungan, dan keberlimpahan dalam hidup ini. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.